Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Senin 25 Januari 2021. Bersama dengan seluruh gereja kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika bacaan Injil hari ini dikaitkan dengan pesta pertobatan Santo Paulus Rasul, kita akan melihat bahwa peristiwa Damsyik yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke sana, yang sebenarnya tujuannya pada awal mulanya adalah untuk menganiaya para pengikut Kristus, diubah oleh Yesus. Yesuslah yang mengubah kehidupan dari Paulus, yang semula menjadi penganiaya para pengikut Kristus. Kemudian setelah pengalaman peristiwa Damsyik, peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang membutakan matanya, tetapi kemudian dibuka untuk melihat kebenaran, untuk melihat Kristus yang sesungguhnya. Paulus akhirnya menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi alat yang digunakan oleh Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan, kabar sukacita, tidak hanya kepada orang-orang sebangsanya Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi, agar Yesus Kristus dapat memenangkan hati setiap orang karena pewartaan yang disampaikan oleh Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang beriman, kita terus-menerus dipanggil kepada pertobatan. Pertobatan tidak hanya bermaksud agar kita dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Tidak hanya dari kita, orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berubah menjadi orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bukan juga atau tidak hanya
Orang-orang yang dulu sikapnya, perkataan, perbuatannya tidak sesuai dengan yang baik, yang benar, yang mulia, diubah memiliki sikap, perkataan, dan perbuatan yang sungguh berkualitas, yang sungguh dapat membawa, berdampak, berakibat yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya itu, pertobatan berarti adalah yang semula kita mewartakan diri kita sendiri, mewartakan ego kita, dipanggil untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, mewartakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, entah mereka yang sudah beriman kepada Yesus agar mereka semakin beriman, entah kepada mereka yang belum beriman kepada Kristus agar mereka mengetahui kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan itu juga bertujuan agar kita menjadi pewarta keselamatan, mewartakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupku kepada orang-orang yang ada di sekitarku, agar mereka mengalami kasih, kebaikan, cinta, dan semakin beriman kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus-menerus membangun pertobatan dalam kehidupan kita dengan menjadi pewarta kabar keselamatan kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, entah mereka yang sudah beriman pada Kristus ataupun mereka yang belum beriman pada Kristus. Dengan menyadari aku adalah orang yang telah mengalami kasih Tuhan, aku adalah orang yang bahagia, aku adalah orang yang bertobat, yang terus-menerus dipanggil untuk menjadi rasul Yesus Kristus zaman ini. Mari kita menembus batas hidup kita dengan menjadi pewarta kabar keselamatan sebagai bentuk pertobatan kita, buah pertobatan kita. Nama Tuhan membantu.